على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai pluralisme untuk melegalkan keyakinan mereka tentang semua agama benar, bahwasanya semua penghuni agama akan masuk surga. Di antaranya, dan ini adalah mungkin syubhat yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini saya rasa adalah syubhat yang paling berbahaya. Syubhat yang paling berbahaya dan syubhat yang paling terstruktur. Dan akhirnya turunannya dari syubhat ini sangat banyak. Saya katakan inilah syubhat yang paling berbahaya dan paling terstruktur, dan turunan dari syubhat ini sangatlah banyak. Syubhat tersebut dilontarkan oleh mereka, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya bahasa. Ini diucapkan oleh Qamaruddin Hidayat, diucapkan oleh ulil absar, dan bahwasanya ya Allah tidak punya bahasa, sehingga bahasa Arab yang tercantum dalam Al-Qur'an itu bukan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelazimannya bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan syubhatnya dulu supaya antum paham. Al-Quran itu bukan firman Allah karena Allah tidak punya bahasa. Kalau begitu Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah terjemah Nabi Muhammad SAW terhadap ide-ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyampaikan sesuatu tanpa bahasa, dipahami oleh Nabi SAW, diungkapkan dengan bahasa Arab berupa Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah bahasanya Nabi Muhammad, bukan bahasa Allah, nah kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Dan kita tahu bahwasanya tidak semua penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana bahasa aslinya. Apalagi yang ingin menyampaikan adalah Tuhan, sementara Muhammad penerjemah manusia. Sehingga pasti penerjemahnya tidak sempurna. Karena dia manusia. Yang kedua, apalagi terkontaminasi atau terpengaruh dengan kondisi di mana Muhammad berada sallallahu alaihi wasallam, yaitu 1400 tahun yang lalu. Kondisi lingkungannya, sehingga terjemahannya masih tercampur atau terikat dengan kondisi yang ada. Ya. Ini semua mereka ungkapkan tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kesucian Al-Qur'an. Kalau seorang sudah meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah, Al-Quran itu hanyalah bahasa manusia, bahasa Muhammad, dan bahasa Muhammad tentunya tidak sempurna, ya, tidak mungkin ilmu Muhammad bisa mewakili ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mungkin seorang penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana yang aslinya, ya, kemudian penerjemahannya pun terbatas karena terpengaruh dengan lingkungan dan ruang yang di mana berada Muhammad tersebut. Oleh karenanya tidak perlu kita mensucikan Al-Quran. Ini mereka tidak ungkapkan demikian. Perkataan tidak perlu mensucikan Al-Quran mereka tidak ungkapkan, tetapi kenyataannya seperti itu. Dari situ akhirnya mereka mengatakan jangan kita menafsirkan Al-Quran secara tekstual. Karena kalau tekstual berarti terikat dengan bahasa manusia, terikat juga dengan lingkungan 1400 tahun yang lalu. Sekarang zaman sudah berubah. Jangan bilang lagi manhaj salaf. Mereka tertawa kalau ada orang bilang manhaj salaf. Masa ente mau bawa 1400 tahun yang lalu dibawa ke tahun 2017? Ya. Apa itu manhaj salaf? Jadi bahan tertawaan aja. Oleh karenanya mereka mengatakan, ya, maka tidak boleh Al-Quran ditafsirkan secara tekstual terus. Harus ada namanya tafsir kontekstual yang sesuai dengan zaman dan kondisi. Itulah yang namanya Al-Quran bisa sesuai dengan kondisi dan zaman. Kapan bisa dikatakan Al-Quran syariat Islam selalu cocok dalam setiap zaman dan tempat? Maksudnya apa? Caranya ditafsirkan dengan cara tafsiran kontekstual. Jangan terpaku pada teks. Sehingga mereka membuat suatu metode penafsiran yang dinamakan dengan hermeneutika. Ini pola pemikiran persis diungkapkan oleh Dr. Qamaruddin Hidayat dalam bukunya Hermeneutika. Seperti ini, dan ini mengerikan.
Akhirnya turunannya timbul apa? Kata ulil absar, tidak perlu kita menerapkan syariat Islam. Tidak perlu kita menerapkan syariat Islam sebagaimana plek yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad waktu itu menerjemahkan sesuai di zamannya. Maka ada namanya hukum potong tangan bagi yang mencuri, maka ada namanya hukum mencambuk bagi orang yang berzina atau dirajam bagi orang yang berzina. Itu tidak boleh kita terapkan sekarang. Karena itu diterapkan sesuai dengan zaman Muhammad tatkala itu. Di antara yang mengatakan karena di zaman tersebut tidak ada namanya alternatif, tidak ada penjara, tidak ada misalnya dengan didenda duit atau macam-macamnya. Adapun sekarang zaman sudah berubah. Maka kita harus berijtihad, kata ulil absar, kita harus berijtihad membuat hukum baru. Membuat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Karena kalau Anda terikat dengan tekstual konteks Nabi, adapun kontekstual Al-Quran saja enggak boleh, apalagi tekstual apa? Kita terikat dengan tekstual Al-Quran saja tidak boleh, apalagi tekstual hadis Nabi. Akhirnya mereka berfatwa juga misalnya kaum Nabi Lut disiksa bukan karena homoseksualnya, sebagaimana perkataan Musda Mulia, bukan karena homoseksualnya, tapi karena cara berhomoseksualnya. Akhirnya ulil absar berkata bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran ya bercerita tentang para nabi, kisah-kisah para nabi itu tidak mesti benar. Tidak mesti benar. Itu hanya cerita-cerita dibuat oleh Allah supaya orang bertakwa, supaya orang takut. Maka dia punya tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Ini semua kembali kepada satu syubhat yang sangat berbahaya. Taib, kita akan bahas syubhat tersebut. Antum sudah ngerti syubhatnya? Ngerti enggak? Ngerti? Sudah kena syubhat belum? Maka saya bilang, orang liberal itu pemikiran terstruktur. Antum jangan kira mereka orang gila muncul dari jalan, tidak. Mereka gila yang terstruktur. Taib. Ya gimana enggak gila? Bilang Allah saja membolehkan kita menyembah Tuhan yang lain, apalagi hanya sekedar bermaksiat. Ini gila atau tidak? Orang gila aja enggak ngomong kayak gitu. Makanya saya katakan dia gilanya terstruktur. Mengerikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang syubhat ini. Syubhat ini sebenarnya adalah syubhat yang lama yang telah disuruhkan oleh ahlul bidah seperti kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka ini ahlul bidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah berkeyakinan bahwasanya Allah tidak punya sifat berbicara sebagaimana yang kita yakini. Kata mereka Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Ini orang-orang Asy'ariyah mengatakan demikian. Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu adalah suatu perkataan Allah yang jamid, yang tidak pernah berubah dari zaman dahulu, zaman azali sampai sekarang. Itu aja. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi Taurat atau Injil, diterjemahkan dalam bahasa Daud menjadi Zabur. Tapi itu saja. Karena mereka meyakini Allah itu jamid, tidak statis, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti ada makhluk yang terjadi pada Allah, tidak boleh. Syubhat pemikiran. Kalau kita Ahlus Sunnah, kita meyakini Allah Maha berbicara. Berbicara dengan siapa saja, dengan bahasa apa saja, terserah Allah, dengan topik apapun. Wa idz qala rabbuka, tatkala Allah berbicara. Tadinya Allah belum bilang ngomong gitu, sekarang baru bicara. Dengan malaikat kah? Dengan Nabi Muhammad kah? Terserah Allah. Allah Maha berbicara. Sehingga tatkala mereka punya syubhat, mereka mengatakan Allah tidak boleh berbicara dengan bahasa, tidak boleh berbicara dengan huruf, tidak boleh berbicara dengan suara. Karena kalau Allah berbicara dengan suara dan huruf, berarti Allah seperti manusia. Ini syubhatnya orang-orang Asy'ariyah. Makanya saya bilang ini di antara kesesatan Asy'ariyah yang sangat berbahaya dalam hal ini. Yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Oleh karenanya para ulama bantah masalah ini, bantah mereka habis-habisan. Karena ini konsekuensinya berat. Konsekuensinya Al-Quran ini bukan firman Allah, tapi terjemah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka mengatakan kalamun nafsi, bahasa jiwa Allah, kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab jadi Al-Quran. Kalau diterjemahkan dengan bahasa, karena kalam Allah itu statis, tidak pernah berubah. Diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, terjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi Taurat atau Injil jadi Zabur. Kita bilang ini sangat ngawur, karena isi Al-Quran tidak sama dengan isi Injil dan Taurat. Kalau hanya terjemahan kan harusnya isinya sama semua.
Paham atau tidak? Apa isi Injil sama dengan isi Al-Quran? Sama atau tidak? Tidak. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah sukai. Apa masalahnya? Kenapa ente harus punya aturan Allah yang nggak boleh bicara? Kalau ada dua Tuhan, satu Tuhan bisa berbicara, satu Tuhan bisa berbicara. Mana yang lebih afdal? Yang bisa berbicara. Dengan apa yang dia sukai, dengan bahasa yang dia sukai, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya akidah Ahlussunnah menyatakan Allah memiliki sifat berbicara dan Allah berbicara dengan bahasa yang dia sukai, dengan topik yang dia kehendaki, dengan siapa yang dia kehendaki. Dan suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Dan ini akidah Ahlussunnah secara umum tentang asma wa sifat. Saya sering sampaikan hal ini. Allah Maha mendengar, kita juga mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan kita. Allah Maha melihat, kita juga melihat, tapi tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Ya. Allah punya kekuatan, kita punya kekuatan. Tidak sama antara kekuatan Allah dengan kekuatan apa? Kita. Jangankan Allah dengan kita, makhluk dengan makhluk saja berbeda. Antara nyamuk dengan gajah sama-samanya punya kekuatan. Nyamuk punya kekuatan, gajah punya kekuatan. Mana yang lebih kuat? Nyamuk, karena nyamuk bisa terbang, gajah tidak bisa. Baik. Selanjutnya, ya. Allah bisa berbicara, kita juga bisa berbicara. Tapi bicara kita beda dengan bicara Allah. Makanya Al-Quran itu jadi mukjizat. Sama-sama bahasanya Arab, tapi beda antara Al-Quran dengan bahasa manusia. Makanya Al-Quran menjadi mukjizat. Allah tantang seluruh manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran dan mereka tidak bakalan mampu. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah, katakanlah kalau seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul, bersatu padu, membahu, saling bahu membahu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran mukjizat. Justru Al-Quran mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan di suatu zaman di mana orang-orang Arab berbangga-bangga dengan bahasa Arab. Mereka sering lomba syair di antara mereka, tapi mereka meskipun jago syair, jago balaghah, tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada aturannya. Ya, firman Allah tidak boleh kita riwayatkan dengan makna. Adapun hadis-hadis Nabi boleh kita riwayatkan dengan makna. Al-Quran harus dengan lafalnya, tidak boleh dengan makna. Oleh karenanya orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Kenapa? Ini firman Allah. Kalau terjemahan Nabi boleh kita baca meskipun junub. Nah, kalau kita bilang Al-Quran ini bahasa Muhammad, hilang mukjizat Al-Quran. Persis seperti perkataan Walid ibn Mughirah yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. Apa hukumannya? Kata Allah, sanuslihi saqar. Kami akan masukkan dia dalam neraka jahanam. Gara-gara mengatakan Al-Quran itu perkataan siapa? Manusia. Apa bedanya perkataan kita dengan perkataan orang musyrikin yang mengatakan Al-Quran adalah bahasa manusia? Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril untuk meroja Al-Quran. Karena Nabi tidak tahu Al-Quran. Makanya waktu turunan Al-Quran kita sudah jelaskan dalam Sahih Bukhari. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nabi berusaha untuk apa? Ngomong supaya hafal. Karena itu bukan bahasa dia. Itu bukan pernyataan dia, itu pernyataan Allah supaya Nabi bisa hafal. Nah, kalau kita bilang itu pengungkapan Nabi Muhammad, ngapain Nabi Muhammad susah-susah untuk demikian? Ini perkataan yang batil. Mazhab Asy'ariyah yang batil seperti ini. Meskipun sebagian ulama berpendapat demikian yang terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah, kita bilang batil siapapun yang mengucapkannya. Makanya dibantah oleh Imam Ahmad, dibantah oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Dia menyebutkan tentang masalah suara Allah. Dia menyebutkan tentang hadis tatkala Allah berbicara, ya, bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun dekat, dengarnya sama saja. Kemudian Imam Al-Bukhari memberi komentar. Kata beliau, ini dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak sama seperti suara makhluk. Paham? Jadi Allah mendengar tidak sama dengan mendengar makhluk. Allah melihat tidak sama dengan melihatnya apa? Makhluk. Allah berbicara tidak sama dengan bicaranya makhluk. Allah bersuara tidak sama dengan suaranya apa? Makhluk. Allah memiliki wajah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Sebagian orang mengatakan tidak bisa kalau Allah punya wajah nanti seperti manusia. Yang bilang wajah Allah seperti manusia siapa? Ya akhi, melihat wajah Allah nikmat yang paling luar biasa. Diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Hadis mutawatir. Allah berfirman juga dalam Al-Quran. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dapat masuk surga. Wa ziyadah, dan tambahan, tambahnya dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis Nabi
menyampaikan demikian. Tambahan bagi penghuni surga melihat wajah Allah. Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Kata Allah, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari tersebut, para penghuni surga wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Mereka melihat kepada Rabb mereka, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang bilang Allah tidak punya wajah. Maksud wajah adalah zat. Kita bantah. Kita bilang Allah punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah ente. Kalau wajah ente saya mau lihat aja mau muntah, kamu samakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah dilihat penuh dengan kelezatan, membuat orang lupa dengan nikmat surga. Kenapa? Saking nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang demikian, ente tidak percaya. Allah bilang Allah punya wajah, ente tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Emang masalah buat lu kalau Allah punya wajah? Apa masalahnya? Kenapa ente pakai otak ente syubhat kemudian ente tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ente tolak karena ente bayangkan wajah Allah seperti wajah ente. Itu salah kalau begitu. Kalau ente tidak tahu bagaimana zat Allah, ente tidak bakalan tahu bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ente beriman saja. Bagaimana ente tidak tahu? Kata para salaf, amir ruha kama ja'at bila saif. Bila kaif, amir ruha kama ja'at bila kaif. Terimalah ayat-ayat yang datang tentang sifat-sifat tanpa membagaimanakannya. Tanpa membagaimanakannya. Bantahan kedua kita katakan, benar dalam bahasa Arab wajah itu bisa mewakili zat. Seperti kita mengatakan, saya tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya tidak melihat wajah seluruhnya, bukan batang hidungnya datang sendirian tanpa badan, enggak. Tetapi ungkapan ini disebut apa? Majaz apa? Parsial, mewakili seluruhnya. Atau dulu saya belajar bahasa Indonesia lupa. Namanya majaz apa itu? Part prototo. Apa? Ya gitulah. Hah? Pars prototo. Susah sekali. Itu masih, seingat saya masih SD belajar itu ya. Pars prototo, subhanallah. Ente membuat saya nostalgia kembali ya. Pelajaran SD ya. Jadi memang benar batang hidung atau wajah bisa mewakili zat. Benar itu dalam bahasa Arab bisa. Tetapi tidaklah kita menggunakan istilah wajah mewakili zat kecuali zat tersebut benar-benar punya wajah. Saya ulangi. Tidaklah kita menjadikan wajah itu adalah perwakilan dari zat kecuali bagi zat yang benar-benar punya wajah. Tangan panjang bisa artinya mencuri kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tangan panjang itu suka dermawan. Namun tidak bisa kita ungkapkan kecuali pada zat yang benar-benar punya tangan, ya atau tidak? Kita pernah bilang tangan meja, nggak ada karena meja nggak punya tangan. Yang kita bilang kaki meja. Justru tatkala Anda mengatakan wajah ada perwakilan dari zat, kita katakan justru itu menunjukkan Allah punya wajah yang hakiki. Karena tidaklah digunakan pars prototo kecuali pars tersebut atau toto tersebut punya pars tadi. Paham? Karena toto tadi punya pars, maka bisa digunakan pars untuk mewakili si toto. Paham? Demikian juga tatkala kita berbicara tentang bahas suara Allah. Ya sudah, Allah berbicara dengan suara. Didengar oleh Nabi. Didengar oleh Nabi Muhammad SAW, didengar oleh Nabi Isa alaihissalam. Terjadi dialog antara para nabi dengan Allah. Kata Nabi Musa alaihissalam, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya ingin lihat engkau, tunjukkanlah dirimu padaku. Kata Allah, qala lan tarani. Kau tidak bisa lihat. Dialog atau tidak? Dialog. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, kau tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min? Apa kau tidak beriman? Nabi Ibrahim jawab lagi, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman tapi supaya semakin mantap imanku. Terjadi dialog. Nabi Muhammad SAW datang ke mana? Mi'raj, ke langit yang 7, berbicara dengan Allah. Allah wajibkan untuk salat 5 waktu. Jibril mundur, tidak ikut. Nabi Muhammad sendiri ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan supaya diturunkan. Ya. Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata kepada Nabi Musa, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, saya pilih engkau sebagai rasul, fastami' lima yuha. Dengarkanlah kepada wahyu yang akan diberikan kepadamu. Innani anallahu, sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Musa dengar atau tidak? Dengar. Yang ngomong siapa? Allah. Apa malaikat Jibril yang ngomong? Saya adalah Allah. Namanya kurang ajar kalau begitu. Yang ngomong Allah langsung, innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Allah berkata, fastami', dengarkanlah kepada wahyu akan disampaikan. Berarti firman Allah bisa didengar.
Dalam hadis, idza qadallahu amran fis sama darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Kalau Allah berbicara, memutuskan suatu perkara, malaikat mengepakkan sayapnya. Suara didengar oleh malaikat. Suara Allah Subhanahu wa taala. Datang ahlul bidah, orang Asy'ariyah bikin kaidah, Allah berbicara tidak boleh pakai suara. Ini syubhat zaman dulu. Diadopsi oleh orang-orang liberal. Sama, Allah tidak boleh punya suara, Allah tidak punya boleh bahasa. Nah, kalau gitu Al-Qur'an adalah apa? Bahasa Muhammad. Akhirnya berlanjutlah tadi syubhat-syubhat yang saya sebutkan. Paham? Jadi kita sudah bantah sejak awal, kita bilang Al-Quran firman siapa? Firman Allah. Bukan bahasa Muhammad. Bukan bahasa Jibril. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi menunggu wahyu dari Allah. Nabi tidak boleh mengotak-ngatik ayat tersebut. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang kafir, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nabi berpaling. Allah tegur. Kata Allah, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Itu bahasa siapa? Bahasa Allah. Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bantahan berikutnya kita katakan, jadi yang sudah rusak sejak awalnya. Kita bilang Al-Qur'an itu tidak seperti perkataan Anda bahasa Muhammad. Tidak, Al-Qur'an itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mukjizat. Ya. Oleh karena subhanallah, ya, Allah mudahkan orang hafal Al-Quran. Anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran. Ya. Adapun kalau Injil terjemahan, Taurat juga terjemahan. Sampai sekarang nggak ada yang hafal Taurat dan Injil. Siapa yang hafal? Nggak ada. Al-Quran yang hafal ribuan orang hafal. Anak kecil sudah hafal apa? Al-Quran. Al-Quran kalau ada satu huruf dirubah semua orang tahu. Kenapa? Karena ada yang memberitahu. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Muhammad. Bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian perkataan mereka, kalau ini bahasa Muhammad, ya, berarti Muhammad pasti kurang dalam penerjemahan. Karena dia manusia, bagaimana bisa mentransfer ilmu Allah seluruhnya? Kita bilang yang bilang Muhammad mau transfer ilmu. Jadi sudah taruhlah kita sesuai dengan, maksud saya menyebutkan bantahan kedua ini. Taruhlah kita setuju sama ente, sama-sama sesat, benar ini perkataan Muhammad. Paham? Taruhlah ini perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah, tapi ini sudah jelas batil ya. Kita bilang taruhlah ini perkataan Muhammad. Siapa bilang juga Muhammad mau terjemahkan seluruh ilmu Allah? Allah hanya menyampaikan sebagian ilmu Allah di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu bukan semua ilmu Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan ini jadikan tinta untuk menulis firman-firman Rabbku, Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin. Jadi Al-Qur'an itu hanya sebagian ilmu Allah, bukan seluruhnya. Paham? Bukan seluruhnya. Jadi memang tidak ada, kalaupun itu Nabi Muhammad hanya terjemah, Nabi Muhammad juga tidak sedang menerjemah seluruh ilmu Allah, tapi hanya sebagian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar itu bukan terjemahan, itu adalah murni bahasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang bicarakan turunannya. Tadi sudah saya sebutkan. Gara-gara mereka menganggap Al-Qur'an ini bukan bahasa Allah, sehingga diterjemahkan oleh Muhammad. Muhammad terjemahkan sesuai dengan konteks zaman dia, konteks sifat dia sebagai manusia, sebagai orang Arab yang tinggal di zaman Badui dahulu. Maka sekarang kita harus terjemahkan dengan bahasa kita, dengan konteks yang cocok dengan zaman kita. Dengan tafsir namanya tafsir kontekstual, dengan tafsir namanya tafsir hermeneutika. Dan antum harus tahu, tafsir metode hermeneutika ini tidak punya kaedah. Orang liberal tuh sok-sok mengkritiki kaedah-kaedah para ulama, dikritiki. Nah, ente orang liberal punya kaedah atau tidak? Sebutkan kaedahnya. Enggak ada kaedah. Karena kalau mereka bukan bikin kaedah, mereka bukan lagi liberal. Paham? Liberal tuh harus tanpa kaedah. Liberal itu harus tanpa kaedah. Karena kalau ente sudah bikin kaedah, ente sudah bikin aturan. Nah, berarti sudah tidak liberal. Maka ente tantang orang liberal, ente kritiki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dihabisi oleh Nurcholish Madjid dalam buku Fikih Lintas Agama. Dijelek-jelekin sama Nurcholish Madjid dan teman-temannya. Ini Imam Syafi'i begini hanya bikin repot, bikin kaedah macam-macam dijelek-jelekan. Ente bikin kaedah, jangan jelek-jelekan Imam Syafi'i. Kita merasa bangga punya Imam Syafi'i bikin kaedah dalam agama, mengambil intisari agama kemudian dia buat kaedah. Supaya kita bisa paham, ente malah jelek-jelekan. Ente kaedahnya apa orang liberal? Enggak punya kaedah, asal ngomong aja. Karena kalau ente bikin kaedah, ente bukan lagi orang liberal.
Tapi ente yang orang yang punya peraturan. Ente enggak punya peraturan. Orang liberal. Baik. Di antara turunannya, saya katakan tadi, contoh perkataan ulil absar, bahwasanya kita tidak perlu ikuti lagi hukum hudud, potong tangan, rajim, itu enggak perlu. Itu kan cocok di zaman Nabi. Sekarang Allah menyuruh kita untuk berjihad buat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Ini berbahaya. Secara tidak langsung, secara tersirat dia mengatakan Muhammad sudah expired. Benar atau tidak pernyataan saya? Berarti Nabi Muhammad sudah expired. Al-Qur'annya pun sudah expired, dengan penafsiran Muhammad sudah expired. Jadi mereka mengatakan Muhammad salah dalam dua hal. Bukan salah, tapi kurang dalam dua hal. Ini perkataan Komarudin Hidayat, bekas rektor UIN Syarif Hidayatullah. Masih jadi rektor atau bukan? Atau sudah enggak? Sudah enggak mungkin. Kalau enggak salah dia bekas rektor. Dia mengatakan Muhammad kurang dalam, pertama, menterjemahkan ilmu Allah ke dalam bahasa Al-Quran. Yang kedua, campur tangan Muhammad juga dalam masalah penafsiran. Jadi dalam penerjemahan tercampur sifat manusiawinya, dalam menafsirkan Al-Quran juga tercampur sifat apa? Manusiawinya. Ini semua untuk menghilangkan kesucian apa? Al-Quran. Bagaimana perkataan Al-Absar? Kata Al-Absar, tidak perlu. Kita tidak perlu menerapkan lagi hukum had karena itu diterapkan oleh Nabi Muhammad, ya, hanya cocok untuk zaman dulu. Kata dia, tidak ada syariat Allah secara terperinci. Yang ada syariat Allah secara global. Allah ingin keadilan, Allah ingin kebersamaan, Allah ingin kesamaan, Allah ingin kemanusiaan. Nah, itu diterjemahkan oleh Muhammad sesuai dengan zaman dia. Sekarang kita menerjemahkan keadilan, kemanusiaan, kebersamaan dan macam-macamnya dengan yang sesuai dengan syariat kita, sesuai dengan zaman kita. Ini melazimkan Muhammad sudah expire pertama. Yang kedua, ya sudah, enggak usah pakai Al-Quran kalau begitu. Al-Quran buang saja, hadis-hadis buat saja. Kan kata Anda, yang penting Allah itu ingin ide-ide pokok. Ide pokok Al-Quran itu apa? Kemanusiaan, kebersamaan, keadilan, kesamaan, kemanusiaan. Ini ide-ide pokok. Nah, kalau diterjemahkan dengan hadis-hadis Nabi, itu terjemahan yang benar di zaman Muhammad. Kalau zaman sekarang sudah enggak cocok. Ya sudah, kalau gitu ngapain pakai Al-Quran? Al-Quran buang, hadis buang, Al-Quran buang, sudah terjemahan sendiri aja, bikin hukum baru. Ini berbahaya. Ini kekufuran. Karena ini artinya menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita bilang sama Ulil, saya setuju sama Anda kalau Anda merasa Muhammad sudah expire, sekarang Allah suruh kita untuk berisyad membuat hukum yang baru. Sekarang siapa yang mau bikin hukum, saya atau ente? Siapa yang disuruh berisyad oleh Allah? Siapa yang mau jadi nabi baru dalam hal ini? Mengganti kedudukan Muhammad. Benar atau tidak? Dia bilang Muhammad sudah expire, berarti kan harus ada yang mengganti kedudukan siapa? Muhammad. Nah, sekarang siapa yang beristihad untuk bikin hukum baru? Saya atau ente? Atau dia atau mereka? Atau kita bersama? Nanti ulil absar bikin hukum, enggak beres, itu enggak benar, yang lebih saya. Coba kita adu-aduan IQ, mana lebih tinggi IQ-nya. Ya repot gitu. Habis-habisan nanti begini terus. Akhirnya tidak ada rahmat. Setiap orang boleh berpendapat. Kalau gitu percuma Islam. Percuma Islam. Ini perkataan sangat berbahaya diungkapkan oleh ulil absar dalam buku-bukunya. Tapi di antara turunan juga kesalahan akibat tafsir hermeneutika ini. Jadi sebenarnya hermeneutika ini asal muasalnya dari Nasrani, orang-orang Kristen. Kenapa orang Kristen mendapati Injil mereka itu banyak kontradiktif, tidak sejalan dengan zaman mereka, sehingga mereka perlu tafsiran yang kontekstual, paham? Karena bertentangan dan macam-macamnya, sehingga perlu kontekstual. Kita enggak perlu kontekstual. Ya, Al-Quran dan hadis alhamdulillah bisa berjalan di setiap zaman. Ada bukti, lihat kerajaan Arab Saudi sampai sekarang menegakkan syariat Islam dan alhamdulillah makmur, alhamdulillah baik-baik saja, kriminal sangat kurang, alhamdulillah. Kenapa ente mau ciptakan lagi yang baru sementara yang sudah ada buktinya, sudah jalan, sudah bagus, ngapain ciptakan lagi hukum-hukum baru? Cukup firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam praktek kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Dan benar, coba kita praktekkan kisos. Ada orang bunuh orang, kita bunuh orang tersebut karena dia bunuh orang lain. Memang kelihatannya kejam kita bunuh orang ini. Tapi setelah kita bunuh orang ini, enggak ada orang lagi ingin bunuh orang. Akan tersebar kehidupan. Orang tidak berani bunuh orang lain karena dia tahu kalau dia bunuh orang lain dia bakalan dibunuh. Makanya kata Allah dalam praktek kisos itu justru ada kehidupan, bukan kematian. Orang ini memang mati, tapi gara-gara dia mati, kehidupan tersebar. Darah itu mahal dalam Islam.
Coba tatkala kisos tidak dipraktekkan, lihat. Orang bunuh orang gampang aja, bunuh enggak apa-apa, di penjara nanti keluar lagi. Tinggal bayar selesai. Islam tidak bisa begitu. Tatkala hukum Islam ditinggalkan, ya akhirnya seperti itu. Ente mau bikin hukum baru, beristihad, mau jadi menduduki kedudukan Nabi SAW, ngawur wahai ulil. Ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara turunan tafsir hermeneutika seperti ulil berkata dalam tulisannya Al-Qur'an dan Spider-Man. Dia berpendapat bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Qur'an seperti cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Saleh, Nabi Hud dan Nabi yang lainnya itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Ya. Tetapi Allah membuat cerita-cerita tersebut dalam rangka agar orang takut agar orang berakhlak mulia. Jadi ibarat seperti seorang ibu ingin mengajarkan kecerdasan kepada anaknya, maka dia cerita tentang kisah kancil dan buaya. Padahal kejadian antara kancil dan buaya tidak pernah ada, faham? Tapi hanya sekedar cerita supaya anaknya ngerti. Kira-kira demikian maksud ulil. Bahwasanya Al-Quran itu bikin cerita tentang Nabi Nuh, tahu-tahu banjir. Ini semua belum tentu benar kata dia. Dan ini kekufuran. Ini sama seperti perkataan orang kafir dahulu waktu mendengar Nabi membacakan Al-Quran, kata mereka asatirul awwalin. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Apa bedanya perkataan ulil sama mereka? Ternyata Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Kisah Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Sama seperti perkataan orang kafir. Dan pernyataan ini mengakibatkan berarti Allah itu bohong. Kata mereka enggak apa-apa, bohong demi kebaikan. Ini diungkapkan oleh Nurkhalis Majid. Dia menukil pendapat sebagian ahli filsafat yang menyatakan bahwasanya para nabi menyampaikan hal-hal yang tidak benar sesuai dengan kenyataan, tapi mereka berdusta demi kebaikan. Tentang adanya hari kiamat, tentang surga dan neraka, itu sebenarnya tidak ada. Cuma disampaikan supaya orang ketakutan. Kalau nggak dibuat doktrin seperti itu, orang nanti nggak takut, orang tidak berakhlak mulia. Supaya mereka bisa berakhlak mulia, dibuat doktrin yang sebenarnya tidak ada. Jadi namanya para nabi berdusta demi apa? Kebaikan. Nah sama perkataan ulil ini. Katanya Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh itu tidak ada. Masa Allah kejam seperti itu? Tidak sesuai dengan logika dia. Kata dia, kalau Nabi Nuh Allah seperti itu modelnya, itu Allah nggak benar itu. Itu Allah Yahudi katanya. Ada darah Yahudi. Kenapa kejam seperti itu? Masa gara-gara tidak beriman kemudian bikin banjir ya. Jadi mengerikan. Akhirnya sama dengan mengatakan cerita tersebut adalah dongeng. Dan ini berarti mengatakan Allah berdusta. Padahal Al-Quran tidak ada kedustaan sama sekali. Taib. Di antara turunan dari hermeneutika, tafsir kontekstual tanpa kaidah itu adalah pernyataan seperti Muzdah Mulia, bahwasanya kaum Nabi Lut diazab oleh Allah bukan karena homoseksualnya. Kata dia, homoseksual itu dari sananya, kenapa disalah-salahin? Sampai pernyataan saya baru baca beberapa waktu yang lalu, pernyataan seorang pluralis, dia mengatakan, ngapain Allah ikut campur urusan masalah seks? Ngapain ikut campur Allah? Subhanallah. Allah nggak perlu ikut campur urusan masalah. Allah ikut campur kalau gitu biarin orang zina, apa masalahnya? Kenapa Allah haramkan zina? Karena itu berbahaya, nasab tidak jelas, menghancurkan keluarga, nanti anaknya siapa, istrinya siapa. Allah turunkan syariat yang indah. Ente nikah dengan aturan. Kalau Allah tidak boleh urusan masalah seks, masalah kemaluan, ya sudah, mau zina mau apa silakan. Akibatnya apa dunia kalau zina tanpa peraturan? Ya, rusak. Ini anak yang pelihara siapa? Bapaknya ada 3. Repot. Ajib, mereka ini aneh-aneh. Ya. Sehingga mereka mengatakan bagaimana homoseksual diharamkan sementara homoseksual dari sananya. Jadi yang diharamkan, kenapa kaum Nabi Lut diazab karena cara berhomoseksualnya? Mungkin sambil berkelahi waktu berhomoseksual, sambil tikam-tikaman kali, nggak tahu. Jadi ini ngawur. Ini namanya kontekstual ngawur. Padahal jelas gara-gara homoseksualnya Allah mengazab mereka. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kata Allah tatkala Nabi Lut menegur kaumnya,
Kenapa kalian melakukan perbuatan keji, yaitu homoseksual, yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? Kalian meletakkan syahwat kalian kepada para lelaki dan kalian meninggalkan wanita. Jelas ini. Haramnya bukan karena cara homoseksualnya, tapi karena homoseksualnya Allah haramkan. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min duni nisa. Kalian mendatangi laki-laki, kalian tidak mendatangi wanita. Itu sebabnya. Ditakwil oleh Musda Mulia, maksudnya kontekstualnya adalah cara homoseksualnya, bukan homoseksualnya. Ini bahaya. Jadi kalau kita sudah bicara tafsir hermeneutika, orang bebas menafsirkan, bebas seenaknya. Karena tidak ada kaidah, tidak ada aturan. Mau bilang begini, mau bilang begitu, terserah. Bagaimana kita bantah Musda Mulia? Kita bilang ini bukan dari Allah, ini namanya kelainan. Laki-laki suka laki-laki itu namanya apa? Kelainan. Namanya kelainan harus diperbaiki, bukan dipelihara. Sama ada seorang wanita suka digauli oleh hewan, itu namanya kelainan. Paham? Ada seorang laki-laki suka berhubungan seksual dengan cara yang kasar, dengan mukul-mukul pasangannya, itu namanya kelainan. Ada orang besar suka menggauli anak-anak kecil, itu namanya kelainan, jangan dibiarkan. Ada laki-laki suka laki-laki, namanya kelainan, jangan dibiarin. Kalau begitu caranya setiap kelainan seksual dibiarkan. Kita katakan setiap kelainan diperbaiki. Di antara kelainan adalah laki suka dengan laki-laki. Contoh lagi perkataan mereka untuk membela homoseksual. Kata mereka, kalau memang homoseksual haram, maka tentunya Allah sudah menurunkan azab kepada negara-negara yang membolehkan homoseksual. Allah sudah menurunkan azab kepada orang yang melakukan homoseksual. Kita bilang ini ngawur. Pernyataan seperti ini melazimkan penghalalan semua maksiat. Bukankah banyak orang koruptor yang tidak diazab oleh Allah? Banyak atau tidak? Bukankah banyak pembunuh yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah banyak pemerkosa yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." La tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kau sangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum, Allah menunda nanti hukumannya. Tidak mesti orang bermaksiat sekarang kemudian dihukum oleh Allah sekarang. Kita bilang kamu kesini yang bilang homoseksual halal. Kalau saya penggal kepalamu sekarang, terus saya tidak dihukum, berarti halal memenggal kepalamu. Paham? Paham atau tidak? Ini perkataan berbahaya. Berarti semua maksiat yang tidak ada hukumannya dari Allah menjadi halal. Ini berbahaya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah model mereka, ya. Akhirnya mereka ngawur dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dan tanpa kaidah sama sekali. Baik. Sekarang saya mau sebutkan beberapa contoh tentang penafsiran mereka. Jadi mereka terkadang berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis. Dan kebetulan disertasi saya tentang pendalilan orang-orang pluralis dengan Al-Qur'an dan hadis. Mereka tahu mereka di atas kebatilan, tapi mereka mau cari-cari ayat supaya cocok dengan apa? Kebatilan mereka. Ingat, tidak ada ayat sama sekali yang mendukung mereka. Tidak ada ulama sama sekali yang seperti mereka. Abdul Muqsid Ghazali dalam bukunya Argumen Pluralisme Agama, ya, melakukan banyak kebohongan. Dia mengesankan bahwasanya Ibnu Katsir berpendapat seperti dia. Dia mengesankan bahwasanya Rashid Ridho berpemahaman seperti dia. Dia mengesankan Al-Qurtubi berpemahaman seperti dia. Enggak ada ahli tafsir yang liberal itu, enggak ada. Itu ngawur total. Tapi mereka melakukan kebohongan, motong-motong perkataan ulama, bahkan motong-motong ayat. Sama dilakukan oleh Zuhair al-Musrawi. Motong-motong ayat, dalil enggak nyambung. Jadi cara pendalilan mereka itu seperti ini kira-kira. Fawailul lil musallin, titik. Celaka orang-orang yang salat, selesai. Tidak dilanjutkan. Alladzina hum an salatihim apa? Sahun. Yaitu orang yang lari dari salatnya. Jadi fawailul musallin, celaka orang salat binasa, titik, sudah. Dia enggak lanjutkan ayatnya. Mereka seperti itu sering. Contoh pendalilan mereka tentang bolehnya berakidah, bolehnya kafir, bolehnya tidak menyembah Allah, boleh. Kata mereka, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah yang bilang, barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang ingin kafir silakan. Kan bebas, kenapa ente atur-atur? Allah saja boleh. Ya akhi, ayat itu didatangkan oleh Allah untuk mengancam, bukan untuk membolehkan.
Lanjutkan ayatnya. Allah mengatakan inna a'tadna jahannama lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Lanjutan ayatnya, Allah menyiapkan api neraka jahanam bagi orang-orang zalim. Ayat selanjutnya tidak dibaca. Jadi kaidah mereka apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang salat titik. Zuhair Musrawi contohnya, lihat Islam adalah agama rahmat. Kenapa kita nyala-nyalakan orang? Nabi Sulaiman saja waktu ngirim surat kepada Ratu Bilqis, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjutkan ayatnya. Jangan stop di situ. Apa ayatnya selanjutnya? Wahai Bilqis, datang masuk Islam, kalau enggak saya perangi. Kan begitu ayatnya selanjutnya. Selalu dalilnya begitu. Contoh kata mereka semua agama benar. Memang Allah ingin kita berbeda-beda, tidak boleh satu model. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau sya'allahu laja'ala ummatan wahidatan." Ya. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Walau syaa rabbuka. Kalau seandainya Rabbmu berkehendak, Allah akan menjadikan umat ini menjadi satu, tapi Allah menjadikan mereka berselisih. Titik, mereka tidak lanjutkan. Kata mereka berarti memang Allah suka kita berbeda-beda agama. Ente mau satu-satukan. Jawabannya itu Allah tidak sedang berbicara tentang syariat. Tapi Allah berbicara tentang Allah menghendaki demikian secara takdir. Sama seperti Allah menghendaki iblis kafir. Allah menghendaki Fir'aun tetap kafir. Tapi Allah mengirim Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Kenyataannya Allah mentakdirkan ada kebaikan dan keburukan, tapi bukan berarti keburukan tersebut dilegalkan oleh Allah. Saya ulangi. Allah kenyataannya memang berkehendak adanya kebaikan dan keburukan, tapi bukan berarti melegalkan keburukan tersebut. Allah menghendaki memang ada berbeda-beda agama, tapi bukan berarti Allah melegalkan seluruh agama tersebut. Allah menghendaki iblis tetap hidup dan menggoda manusia, tapi bukan Allah melegalkan itu. Makanya lanjutkan ayatnya. Ayatnya selanjutnya kata Allah, "Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Ya, Allah akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia yang kafir. Jadi mereka hanya berdalil dengan awal ayat, belakangnya ditinggal. Awal ayat, belakangnya apa? Ditinggal. Itulah cara pendalilan orang-orang liberal. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar cuplikan yang saya sampaikan ya, karena waktu kita sudah habis, dan insyaallah apa yang saya sampaikan ini sudah gambaran umum ya. Adapun kalau kita menyampaikan syubhat mereka secara detail terlalu banyak ya. Karena hembusan setan tidak habis-habisnya ya. Syubhat terus berjalan ya. Mereka terus menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Kasihan orang-orang awam yang tidak punya khalfiyah tentang agama, terjebak. Kalau orang-orang yang pintar saja agama bisa terjebak dengan syubhat mereka yang terstruktur tersebut, apalagi orang-orang awam. Bayangkan orang-orang baru masuk sekolah agama Islam dicekokin dengan yang aneh-aneh. Lihat mereka ospek ada tulisan areal bebas Tuhan. Tapi tidak bebas iblis. Areal bebas Tuhan. Kemudian mereka berzikir, anjing hu akbar, anjing hu akbar. Apa enggak kurang ajar? Subhanallah. Ya, ini berbahaya seperti ini, tidak main-main. Ini saya katakan lagi, pluralisme itu bukan sekedar haram, tapi apa? Kekufuran. Ya. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilakan.